Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Anita Nur Fitria, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN Pertanian Kota Serang, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 11A8, koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya pada pertanyaan berikut. Apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya percaya dan meyakini tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu bahwa guru mendominasi pembelajaran, teacher center. Pembelajaran yang berfokus pada guru dalam proses pembelajaran siswa lebih pasif. Siswa hanya sebagai penerima dan berperan melakukan aktivitas berdasarkan adanya petunjuk dari guru. Guru menggunakan metode ekspositori atau ceramah. Dalam pembelajaran, saya menggunakan metode ekspositori atau ceramah dalam meningkatkan pemahaman siswa. Saya meyakini bahwa metode ini dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai cukup luas dan waktu terbatas. Siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang materi pelajaran sekaligus mengobservasi melalui demonstrasi. Guru lebih terfokus pada peningkatan pemahaman konsep dalam ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif siswa. Sebagai seorang guru, seharusnya saya tidak terfokus kepada aspek kognitif saja, namun ada aspek-aspek lain yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan, seperti aspek afektif dan psikomotorik. Padahal ketiga aspek ini sangat penting digunakan untuk mengetahui kemampuan anak dan dalam menyerap dan memahami suatu materi pembelajaran. Guru kurang memahami karakteristik siswa. Ketika mengajar, saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa. Saya tidak mengidentifikasi kemampuan awal siswa dalam menentukan tujuan, metode, media pembelajaran, dan materi pelajaran yang tepat untuk siswa. Dengan melakukan pembelajaran yang sesuai keyakinan saya inilah saya kurang memperhatikan perbedaan kemampuan siswa. Guru kurang memahami bakat dan minat siswa. Fokus utama saya sebagai guru hanya mengajar agar siswa paham materi yang diajarkan, tanpa memperhatikan potensi apa yang harus dikembangkan dalam diri setiap siswa. Saya tidak memahami bahwa ada kalanya seorang siswa itu belum memiliki wawasan akan suatu hal, sehingga potensi yang terpendam dalam dirinya tidak tergali. Padahal dengan potensinya siswa dapat membuka wawasan. Siswa lebih pasif. Dalam pembelajaran yang saya berikan, siswa cenderung pasif. Siswa lebih aktif mendengar dibandingkan berbicara. Agar siswa bertanya, biasanya saya terlebih dahulu menanyakan, apakah ada yang mau bertanya? Apakah ada yang belum dimengerti? Memiliki motivasi belajar rendah. Metode yang saya berikan dalam pembelajaran tidak menarik, tidak inovatif dan tidak kreatif. Sehingga ketika pembelajaran siswa cepat putus asa dalam menghadapi kesulitan. Siswa tidak bersemangat dalam mengikuti pelajaran, siswa tidak aktif dalam pembelajaran, siswa ramai dengan temannya saat diterangkan oleh guru, dan siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Siswa banyak yang mengerjakan PR di sekolah. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Dengan teknologi yang canggih, siswa dapat mencari media dan bahan ajar secara mandiri. Lingkungan sekitar merupakan sumber belajar bagi siswa, karena lingkungan dapat dijadikan media pembelajaran yang optimal untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran siswa. Siswa dapat mengetahui secara langsung keadaan yang sebenarnya, dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik. Dengan begitu, proses pembelajaran tidak akan membosankan. Saya sebagai guru hanya berperan sebagai penghubung siswa dengan sumber belajar di lingkungan sekitar siswa. Menumbuhkan karakter siswa. Sebelum pembelajaran dimulai, saya menerapkan agar siswa terlebih dahulu berdoa, bersyukur, kemudian saya bercerita tentang kisah orang-orang sukses yang berhasil dalam mencapai cita-citanya. Hal ini dilakukan untuk memotivasi mereka agar semangat dalam belajar dan terinspirasi. Menyampaikan pesan moral kepada siswa saat pembelajaran selalu memberikan penghargaan dan apresiasi kepada semua siswa. Sesuai dengan semboyan Tuturi Handayani, yaitu guru harus mendorong atau memberikan semangat. Apabila siswa sudah paham dengan materi, maka saya memberikan kepercayaan kepada siswa dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya tidak boleh meremehkan kemampuan siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa, student center. Pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa akan berperan aktif, mandiri dan bertanggung jawab serta inisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya.
Pembelajaran ini lebih berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan siswa, sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Peran saya sebagai guru sebagai fasilitator yang dalam hal ini saya memfasilitasi proses pembelajaran di kelas, seperti saya mempersiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan siswa. Menerapkan gaya belajar sesuai kebutuhan siswa. Kemampuan siswa dalam menyerap pemahaman materi berbeda-beda. Ada yang cepat, sedang, dan lambat. Siswa seringkali harus menempuh cara yang berbeda untuk bisa memahami sebuah informasi pada pelajaran yang sama. Maka dari itu, saya harus mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui siswa suka belajar dengan gaya visual, auditori, atau kinestetik. Dengan gaya belajar yang berbeda-beda ini, maka setiap siswa memiliki cara belajar efektif yang berbeda untuk satu sama lain. Guru harus memerdekakan siswa, maka dari itu hal yang perlu saya lakukan adalah menentukan model atau metode yang tepat untuk bisa digunakan sesuai kebutuhan siswa. Kemudian saya harus memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugasnya sesuai bakat, minat, dan karakteristik mereka masing-masing. Menumbuhkan minat dan bakat siswa. Peran saya sebagai seorang pendidik yaitu mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Oleh karena itu, saya harus mengidentifikasi bakat setiap siswa dengan cara wawancara, observasi, atau pendekatan secara personal. Hal ini dilakukan untuk memberikan pengarahan dan mengembangkan sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki mereka. Jika bakat dan minat siswa terasah dengan baik, maka tidak akan sulit bagi siswa untuk meraih prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Untuk menumbuhkan minat dan bakat siswa, ketika proses pembelajaran saya memberikan wawasan untuk menggali potensi sesuai kodrat mereka. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidik siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berhubungan dengan karakter dasar yang dimiliki siswa. Ada siswa yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, fasik, dan sebagainya. Maka selayaknya guru, saya harus bisa menjadi model positif atau contoh teladan yang baik bagi mereka. Sesuai semboyan Ingarso Sungtuloda, yaitu seorang guru adalah pendidik yang harus memberi contoh atau panutan. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan atau potensi kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup berkarya menyesuaikan diri. Sesuai dengan semboyan Ing Madya Mangunkarsa, seorang guru adalah pendidik yang memberikan dan membangun semangat siswa hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Dan Tuturi Handayani, seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menumpang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dari karya anak-anak didiknya. Dalam konteks pembelajaran zaman sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Proses pembelajaran menyesuaikan gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat siswa. Untuk mengembangkan potensi siswa, saya menggunakan pendekatan strategi, metode, teknik pembelajaran media yang mampu melayani berbagai gaya belajar baik audio, visual, dan kinestetik. Merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan, pembelajaran yang melibatkan siswa. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini sangat penting diterapkan kepada siswa, mengingat perkembangan iptek. Banyak sekali siswa yang hilang akan nilai-nilai budayanya. Saya sebagai guru bertanggung jawab untuk menumbuhkan nilai-nilai penerapan dengan memberikan materi sesuai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan berekspresi dalam meningkatkan kualitas secara mandiri. Siswa bebas bereksplorasi agar siswa dapat menciptakan ide-ide atau karya yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Untuk menumbuhkan profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada beberapa hal yang bisa diterapkan di sekolah, yaitu berdoa, pemberian materi agama, melatih keikhlasan, membantu orang lain, hingga membiasakan diri untuk berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Menumbuhkan profil berkebinekaan global, yaitu dengan pembelajaran atau kegiatan yang mengenalkan budaya asli seperti ekstrakurikuler, tarian daerah, bahasa daerah, kuliner, dan sebagainya. Menumbuhkan profil gotong royong. Untuk menumbuhkan gotong royong dan rasa saling menghormati pada siswa, saya bisa menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, misalnya metode belajar, diskusi, dan kelompok. Dan saya bisa menerapkannya pada lingkungan sekolah dengan mengajak siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah. Menumbuhkan profil mandiri. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya dapat melatih kemandirian siswa dengan mengumpulkan tugas tepat waktu. Menumbuhkan profil kreatif.
Salah satu upaya yang saya lakukan yaitu dengan cara memberi kebebasan penugasan pada siswa untuk mengasah kreativitas mereka. Menumbuhkan profil bernalar kritis. Siswa perlu dilatih dan dibiasakan untuk berpikir kritis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dan mengubah informasi menjadi keputusan atau kesimpulan yang tepat dan membantu siswa memecahkan masalah dengan baik. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya terapkan dan teladankan kepada siswa saya tentang bagaimana mereka bersikap dan berperilaku agar menjadi pribadi yang lebih baik. Menerapkan sistem pembelajaran AMOL, yaitu memberikan pembelajaran dengan metode pengajaran dan pendidikan berdasarkan ASI, ASAH, dan ASUH. Sebagai seorang guru, saya akan menjaga, membina, dan mendidik siswa dengan kasih sayang, membimbing siswa dengan ikhlas, sesuai bakat dan minat mereka, memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya yaitu pendidikan yang berhamba pada siswa. Pendidikan adalah menuntun siswa dalam mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional, spiritual, seperti penerapan budi pekerti, watak, atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya. Pendidikan yang berpusat kepada siswa, guru sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.